seperti apa sih total permintaan pengapalan batubara di sepanjang 2023 ini dan tahun-tahun sebelumnya, khususnya di Mega Armada Maritim sendiri, peningkatannya seperti apa? Terus kemudian di 2024 ini view-nya akan seperti apa? Karena kan pasti akan beda kondisinya ya, di tengah level harga batubaranya juga beda. Oke, jadi kalau untuk dari sisi permintaannya, sebenarnya kami pun sebagai pelaku usaha pelayaran masih belum mampu untuk memberikan sepenuhnya permintaan kapal itu sendiri. Meskipun harga turun, tapi permintaan kapal juga tetap naik. Gitu. Karena kita lihat dari RKB yang diterbitkan juga permintaannya sudah mencapai hampir 1 miliar. Oke. Jadi dari situ juga kami pelaku usaha pelayaran 1 miliar ton berarti? 1 miliar ton. Oke. Jadi dari situ juga kami melihat masih ada opportunity di situ gitu. Lalu ke depannya juga seharusnya di tahun ini sampai ke depannya kalau zaman dulu kita lihat Bu Maria, dulu kapal ini hanya mengambil market lebih banyak di batubara. Cuman dengan program pemerintah yang tadi saya bilang hilirisasi itu, jadi pelaku usaha pelayaran ini bukan hanya di batubara saja, melainkan nanti ada di nikel kah, nanti di bauksit, timah, dan segala macam lainnya gitu. Jadi lebih banyak sih sekarang ini. Variannya lebih banyak, mineralnya lebih banyak gitu. Betul. Ya. Jadi meskipun ada pergeseran seperti meminimalisir penggunaan fosil pun juga mineral lain yang ada orientasi kepada green energi pun itu juga bisa jadi masukan juga untuk industri pelayaran ya. Saya ke Reza, Anda melihat seperti apa sih dari sisi level of survival industri pelayaran pengapalan ini kan kalau tadi sudah di-mention, apakah semuanya based on commodity, price yang terbentuk di publik ataukah memang sebenarnya itu diversifikasi bisa juga dilakukan sebagai salah satu menjaga kinerja? Anda melihatnya seperti apa Reza? Ya, bentuk. Kalau kita perhatikan cukup menarik ya mengingat bahwa kondisi saat ini komoditas energi semuanya tuh terarah ke arah green economy seperti yang sudah kita jalankan dalam event bahwa memang komitmen untuk mengarah ke renewable energy baru terbarukan ini cukup serius dan kita melihat bahwa kebutuhan akan komoditas-komoditas terkait mungkin terkait dengan nikel, terkait dengan aluminium dan semua pendukung untuk ke arah komoditas terkait dengan energi baru terbarukan ini cukup menunjukkan adanya permintaan yang cukup tinggi dan kita sudah lihat kalau kita perhatikan di data LME London Metal Exchange ini harga dari nikel sendiri saja udah menyentuh level $20.000 sehingga ketika level yang juga cukup tinggi artinya diversifikasi dari komoditas-komoditas yang digunakan dalam shipping, dalam customer dari perusahaan perkapalan tentu ini juga menjadi sebuah kunci untuk perusahaan perkapalan untuk mereka mampu bertahan di tengah badai ketika harga energi batubara misal turun. Ini mereka dapat mengimbangi dengan kenaikan dari harga komoditas lain. Sehingga dengan adanya diversifikasi ini tentu perusahaan itu mampu mengontrol dari level revenue-nya supaya mereka tetap mampu bertahan di level yang cukup baik dalam segala kondisi seperti itu. Baik Reza, Mas Marison kan sebenarnya tantangannya sebenarnya cukup besar bukan hanya di harga komoditi saja begitu ya, tapi ada sekarang kita berhadapan dengan dolar, kemudian juga mata uang begitu. Nah ini Anda melihatnya seperti apa ditambah lagi ada aturan-aturan baru regulasi pemerintah begitu ya terkait apalagi soal devisa hasil ekspor mungkin itu beberapa perusahaan yang juga melakukan ekspor mungkin kalau sekarang Mega Armada memang fokus di domestik begitu ya. Tetapi seperti apa dari teman-teman pelaku usaha melihat berbagai macam kondisi yang cukup fluktuasi gitu ya dari sisi regulasi fluktuasi, dari sisi dolar rupiahnya juga sama seperti itu. Oke, makasih Maria. Jadi untuk menanggapi ini kita lihat dulu dari sisi peraturan yang sekarang lagi happening ini DHE ini. Sebenarnya kami bertanya kepada pelaku tambang. Jadi secara peraturan ini itu sebenarnya memberatkan karena uang yang diendapkan itu cukup besar sehingga mempengaruhi cash flow perusahaan itu sendiri. Di mana mereka itu juga harus membayar operasional termasuk kami bayaran tongkang ini. Jadi mereka juga agak kesulitan untuk mengatur cash flow-nya. Jadi tadinya juga pelayaran bisa termin of payment-nya bisa 1 bulan, sekarang bisa lebih dari 2 bulan, 3 bulan gitu. Jadi kami kena imbasnya lah.
Lalu untuk dolar yang naik ini juga kita juga harus hati-hati karena komponen utama dari kapal itu sendiri masih impor 70%. Jadi ketika dolar naik pun otomatis juga spare part atau hal lainnya juga pasti naik. Oke, sekarang plan ke depan dari Mega Armada Persada ini seperti apa? Mega Armada Maritim ini sendiri seperti apa di 2024 ekspansi apa yang disiapkan begitu dari Mega Armada Maritim di tahun ini? Kalau tahun ini kami fokus tetap menambah armada untuk memenuhi kebutuhan dari permintaan komoditi itu sendiri. Jadi fokus kami hanya saat ini untuk situ. Tapi kami berencana juga ke depan kalau sudah siap kami ingin juga berencana IPO, Indonesia Public Offering. Tahun ini? Mungkin berapa tahun ke depan lah. Beberapa tahun ke depannya. Berarti sudah dilirik begitu ya rencana untuk melakukan IPO untuk menjadi perusahaan publik begitu ya.